kembali lagi sama Miss Renita. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pecahan dan desimal. Nah, di hari ini kita akan membahas tentang pengenalan pecahan, tentang membandingkan pecahan, dan menyederhanakan pecahan. Sebelumnya, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel YouTube ini, dan kalian boleh membagikan YouTube ini ke teman-teman kalian, barangkali teman-teman kalian ada yang membutuhkan. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, tahukah kalian pecahan itu dari mana sih? Siapa sih yang nemukan? Ternyata pecahan itu pertama kali ditemukan oleh bangsa Mesir kuno loh. Pecahan Mesir atau Egyptian fraction ialah penjumlahan dari beberapa pecahan yang berbeda, di mana setiap pecahan tersebut punya pembilang satu dan penyebutnya berupa bilangan bulat positif yang berbeda satu sama lain. Nah, penjumlahan ini menghasilkan suatu bilangan pecahan A per B, di mana nilainya itu di antara 0 dan 1. Nah, Mesir kuno itu cuman mengenal pecahan yang berpembilang 1 dan 2/3. Contohnya, dalam pecahan Mesir itu seperti ini. 5/6 itu adalah penjumlahan dari 1/2 ditambah 1/3. Itu asal usul dari pecahan. Nah, sekarang apa itu pecahan? Nah, jika ada A dan B merupakan bilangan bulat di mana B-nya tidak sama dengan 0, maka bilangan pecahan A per B mempresentasikan bahwa A merupakan bagian dari B, bagian yang ekuivalen. Maksudnya bagian ekuivalen ini ialah bagian yang sama sesuai dengan objek keseluruhannya, terutama ketika kalian membandingkan dua buah satuan. Kalau misalkan yang pembilangnya dalam sentimeter, penyebutnya meter, nah kalian harus menyamakan dulu satuannya biar mereka menjadi bagian yang ekuivalen. Nah, pada bilangan pecahan A per B sendiri, kalian juga sudah sangat familiar. A itu disebut pembilang atau bagian yang atasnya, dan B disebut penyebut atau bagian bawah. Nah, contohnya, misalkan kalau kita mau tuliskan 3/4, berarti 3 itu sebagai pembilangnya dan 4 itu sebagai penyebut. Kalau dalam yang diarsir, misalkan Miss punya sebuah pizza, misalkan Miss bagi 4 bagian, 3/4 berarti Miss sudah memakan sebanyak 3 bagian dari 4. Yang Miss arsirnya jadi ada 3 dari 4. Berarti ini mempresentasikan 3/4. Bagaimana kalau misalkan 5/4? 5/4 kalian sudah tahu 5/4 itu berarti 5 dibagi 4. Nah, kalian sudah tahu juga ini tuh 1/4. Berarti ini ibarat kata kita makan satu buah pizza utuh ditambah satu buah pizza yang dibagi 4 dan kita makan cuma satu bagiannya. Ini 1, ini 1/4. Jadi kalau dijumlahkan hasilnya jadi 5/4. Paham sampai situ tentang arti pecahan? Nah, sekarang tentang hal menyederhanakan pecahan. Materi ini diulang-ulang terus dari SD ya. Kalian mungkin sudah paham, cuman Miss akan bantu mengulanginya lagi. Kalian sudah tahu aturan mainnya. Untuk menyederhanakan pecahan itu bagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau bisa menggunakan FPB. Kalau kalian lebih enak coret-mencoret, silahkan. Nah, contoh 30 bagi 45. Kayaknya ini bisa dibagi 5. Yaudah, kita bagi 5 dulu deh, atas bawah. Ketika dibagi 5, yang atas itu jadinya 6, yang bawah jadi 9. Ternyata ini juga masih bisa nih dibagi 3. Oke, kita coret lagi. Dia bagi 3. 6 bagi 3 2, 9 bagi 3 3. Jadi 30/45 bentuk sederhananya adalah 2/3. Karena 2 dan 3 tidak ada bilangan lain yang bisa membagi keduanya kecuali 1. Yang nomor 2, kira-kira ini bisa dibagi berapa ya? Kayaknya bisa dibagi 4 nih. Bagi 4, berarti ini 9. Yang bawah bagi 4, 56 bagi 4 berapa ya?
14. Nah, kalau sudah dirasa tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi keduanya, berarti sudah selesai, dia sudah sederhana. Nah, yang ini dibagi berapa ya? Oke, dibagi 12. Misalkan 48 bagi 12 4. 72 bagi 12 6. Ternyata kalau kita amati, ternyata mereka bisa dibagi 2 lagi nih. Oke, yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2. Oke, yang keempat 36 per 100. Kayaknya ini bisa dibagi 2 deh, Miss. Oke, kita bagi 2. 38 bagi 2, 36 bagi 2 18, dibagi 2 50. Masih bisa dibagi 2 nih, kan dia bilangan genap. Coret lagi 9 per 25. Ternyata sudah tidak ada lagi bilangan lain nih. Berarti 36 per 100 itu senilai atau bentuk paling sederhananya adalah 9 per 25. Oke, ini tentang penyederhanaan pecahan. Yang ketiga, sekarang tentang membandingkan nilai suatu pecahan. Membandingkan ini misalkan dengan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Nah, ini juga kalian temukan ketika di jenjang sebelumnya. Caranya, biasanya menyamakan penyebut kedua pecahan, kemudian membandingkan pembilangnya. Contohnya, bandingkan pecahan berikut 3 per 8 dan 5 per 8. Kita lihat, ternyata pembilangnya sudah sama nih. Di sini 8, sini 8. Kita tinggal bandingkan pembilangnya. 3 dan 5. 3 itu lebih kecil dari 5. Berarti nilai dari 3 per 8 lebih kecil dari 5 per 8. Mudah ya. Sekarang yang kedua. Nah, kita lihat di sini pembilangnya 5. Penyebutnya 5. Di sini penyebutnya 8. Wah, beda nih. Nah, berarti samakan dulu penyebutnya. Menggunakan KPK-nya bisa. 40 ya. 40 dibagi 5 8. Terus 8 dikalikan dengan 3. Itu hasilnya 24. Yang ini juga sama. 40 bagi 8 adalah 5. Terus dia kalikan dengan 3, 15. Kita bandingkan. Ternyata 24 lebih besar dari 15. Berarti tandanya lebih besar. Berarti 3 per 5 lebih besar dari 3 per 8. Cara lainnya, kalian biasanya menggunakan teknik kali silang. Silahkan saja kalau mau dipergunakan. Caranya, yang sini dikalikan dengan yang sini, yang 5 dikalikan dengan yang 3 yang sebelah sini. 8 kali 3 24. Berarti di sini nilainya 24 nih. 5 kali 3 di sini nilainya 15. Dan bisa kita simpulkan 24 lebih besar dari 15. Jadi 3 per 5 lebih besar dari 3 per 8. Sama saja. Oke, sekarang yang ketiga. Nah, kalau kita mau kali silang boleh deh sekarang. Kalikan, misalkan di sini kita potret 5 per 9, 15 per 27. Kita kalikan. 9 kali 15 adalah 135. Ini kalikan dengan ini. Ternyata hasilnya sama nih, 135. Berarti 5 per 9 sama dengan 15 per 27. Begitu untuk cara membandingkan nilai suatu pecahan. Sekarang hal yang paling seru di pecahan yaitu tentang mengurutkan pecahan. Nah, untuk mengurutkan pecahan kalian bisa menyamakan penyebutnya. Mau menggunakan KPK boleh, mau dengan dicoba-coba juga boleh, tapi disarankan menggunakan KPK ya. Misalkan untuk contoh soal pertama, urutkan pecahan berikut dengan urutan naik. Urutan naik berarti dari yang paling kecil ke paling besar. Yang sini, di sini kita lihat penyebutnya berbeda, beda penyebutnya. Jadi kita samakan penyebutnya menggunakan KPK.
KPK 4, 3, dan 6. KPK-nya ialah 12. Berarti semua kita rubah penyebutnya per 12 semua. Nah, caranya 12 dibagi 4 dikali 1 berarti 3. Ini juga sama, 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 12 dibagi 6 adalah 2. 2 kali 1 adalah 2. Nah, kita sudah lihat nih, penyebutnya sudah sama, dan kita lihat pembilangnya. Urutan naik itu berarti dari yang kecil sampai ke yang besar. Yang kecil berarti yang ini duluan kan, berarti 1/6, kemudian 1/4, kemudian 1/3. Itu urutan naik dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bagaimana kalau dengan urutan yang turun? Kalau urutan turun berarti dari yang besar sampai yang kecil. Caranya sama, kita lihat penyebutnya. Ternyata masih berbeda. Kita pakai KPK. KPK 4, 6, dan 12. Nah, KPK-nya ialah 12. Kita samakan semuanya di 12. Semuanya. Caranya sama. 12 untuk yang ini 12 dibagi 6 adalah 2 dikali 4, 8. Yang ini juga sama. 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 9. Kemudian ini 12 bagi 12, 1. 1 kali 6, 6. Nah, setelah ini kita lihat, oh penyebutnya sudah sama nih. Kita lihat pembilangnya. Kalau urutan turun dari yang terbesar sampai yang terkecil, berarti yang terbesarnya ialah yang 9/12, yang tengah. Berarti 3/4 duluan, yang kita tulis 3/4. Kemudian 4/6 disusul dengan 6/12. Begitu tentang mengurutkan pecahan. Yang terakhir adalah bentuk lain bilangan pecahan. Suatu bilangan pecahan bisa dinyatakan dalam bentuk lain yang beda, namun masih punya makna atau nilai yang sama. Nah, bentuk lainnya kalian sudah sangat familiar sekali. Ada bentuk desimal, bentuk persen, dan bentuk per mil. Nah, mungkin yang per mil ini yang jarang dibahas ya. Ini bahasnya juga akan singkat saja. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika kalian punya pecahan 1/4, dia senilai dengan bentuk 0,25 dalam desimal. Nilainya juga sama dengan 25% dan sama dengan 250 per mil. Ini lambang untuk per mil. Mis tuliskan di sini per mil. Oke. Nah, di tabel sini Mis sudah cantumkan juga bagaimana sih cara-cara untuk mengubahnya, untuk mengkonversinya. Nah, yang pertama, pecahan atau desimal ke persen. Kalau ke persen tinggal dikalikan 100%. Misalkan yang contoh ini 3/4. Tinggal dikalikan 100. Ini ternyata bisa dibagi 4 nih, yaitu 25. 3 kali 25, 75%. Kalau yang desimal 0,27 berarti 27/100 dikali 100%. Habis. Di sisanya tinggal 27%. Itu poin pertama. Poin kedua, dari pecahan atau desimal ke bentuk per mil. Caranya sama, misalkan ini dikali 1000. Kalau tadi dikali 100, sekarang kali 1000. 1000 dibagi 4 adalah 250. Berarti ini sama dengan 250 per mil. Kalau yang desimal 0,45 itu kan 45/100, karena dia 2 angka belakang koma, dikali 1000 per mil. Nolnya dicoret 2, nolnya coret 2. 45 kali 10, sisanya 450 per mil. Nah, sekarang yang ketiga, dari bentuk persen atau per mil ke bentuk desimal atau pecahan. Nah, sekarang 48% itu berarti 48/100.
Nah, kita sederhanakan. Oh, bagi berapa ya? Oh, bagi 4 deh. Kayaknya dia bisa bagi 4. Ini 12 per 25. Oh, udah nggak lagi bilangan yang sama nih. Oh, berarti dia sudah bentuk paling sederhana. Sekarang yang terakhir, dari persen ke per mil. 25% berarti 25 per 100 dikali per mil itu 1000. Kita bagi 100, coret 2. 25 kali 10 adalah 250 per mil. Seperti itu bentuk lain bilangan pecahan dan cara konversinya. Nah, contoh soalnya biasanya seperti ini. Lengkapi tabel berikut ini. Diketahui yang A, misalkan yang A 7 per 10 pecahan, yang B 1,75. Kita yang A dulu. Dari bentuk pecahan 7 per 10. Berarti bentuk desimalnya 7 per 10 itu sama dengan 0,7. Kalau misalkan kalian lupa, bisa pakai cara seperti ini. 7 dibagi 10 seperti biasa juga bisa. Ini 0, ya bisa. Nanti kan ada angka 0 lagi nambah. 70 bagi 10, 7. Ini manualnya. Kalau ke persen, berarti 7 per 10 dikali 100%. Berarti sama dengan 70%. Kalau dalam bentuk per mil, di 7 per 10 dikali 1000 per mil. Kita bagi 10. 7 kali 100, 700 per mil. Jadi sini bisa kita masukkan di sini 0,7, 70% dan 700 per mil. Nah, sekarang yang B. Diketahui bentuk desimal 1,75. Kita rubah ke pecahan dulu. Di bentuk pecahannya. Ingat, dua angka belakang koma itu berarti per 100. 175 per 100. Kita bagi 25. Atas jadi 7, yang bawah jadi 4. Sekarang bentuk persen. Kita paling mudah dari pecahan saja. 175 per 100 dikali 100%. Sama-sama bisa dibagi 100. Jawabannya adalah 175%. Saya rubah ke per mil. Kita pakai dari pecahan saja. 175 per 100 dikali 1000 per mil. Kita bagi 100. Ini 1750 per mil. Kita dapat 1,75 itu setara dengan 7 per 4. Di sininya 175%. Ini 1750 per mil. Ntar Miss ganti dulu tintanya deh biar kelihatan ya. 7 per 4 tinggal memindahkan saja dari hasil perhitungan tadi. Nah, begitu tentang contoh soal bentuk lain dari pecahan. Semoga video pembelajaran kali ini dapat kalian pahami. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga dapat kalian pahami, dapat kalian mengerti. Sampai bertemu di video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih.